Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugeng Riyadi. Oke, langsung saja teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi tips atau cara membuat huruf timbul berbahan akrilik. Di sini saya sudah siapin. Ini tinggi huruf 12 cm ya. Di sini saya potong manual. Teman-teman bisa potong manual juga bisa, potong menggunakan laser juga bisa ya. Potong manual menggunakan jigsaw, mesin jigsaw seperti itu. Ini depan mal-malan ya, mal-malan huruf. Kemudian ini ada ketebalan ya, nanti ketebalan hurufnya seperti ini. Ini saya pakai 4 cm teman-teman, ketebalannya 4 cm. Sini 4 cm ya. Oke, alatnya cuma pisau cutter, kemudian penekuk akrilik. Kalau teman-teman nggak ada penekuk akrilik juga bisa ya, langsung dipotong-potong, nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya yang penting jadi huruf timbul bagus dan rapi, seperti itu aja. Nggak harus ada alat tekuk akrilik, dipotong-potong juga nggak apa-apa ya, namanya juga manual. Seperti itu, potong di sini, potong di sini, potong di sini, nggak apa-apa. Yang jelas intinya kalau mau belajar pasti bisa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat. Untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa, kalau menggunakan penekuk, yang ditekuk nanti di sudut sini dulu teman-teman. Ambil sudut sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Larinya seperti itu. Ambil sudutnya dulu, yang bagian dalam. Oke, seperti ini ya. Kita langsung saja praktekkan. Kita ukur kira-kira dulu aja. Ukur seperti ini. Nah, kira-kira di sini nih. Kita tekuk di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pasin sudutnya. Tahan dulu, jangan dilepas. Ini soalnya masih panas. Tahan sesuai hurufnya ya, biar ngebentuk. Nah, ini udah kering. Oke, lanjut ke arah sini teman-teman. Teman-teman bisa langsung bantu lem juga bisa ya.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Nanti ini tekuk kesannya ini ke sini ya, langsung seperti ini teman-teman. Dari sudut sini, sudut kemari, dan lari ke sini ya. Udah berhenti di sini nggak apa-apa. Ini dari sini ke sini, 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 sini. Oke, kita lanjut, kita lem dulu ya. Ini sudah hampir bentuk ya teman-teman. Kita lem dikit-dikit aja dulu, jangan terlalu banyak lem ya. Ini saya memakai lem Dexton biar cepat kering. Nih seperti ini teman-teman. Di sini rata ya, rata sama ini. Pastikan teman-teman belajar untuk rata di sininya biar rapi. Nah seperti ini. Oke, lanjut yang ini. Kita coba ke sini ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti sudutnya gampang ya, terakhiran di lemnya. Sudutnya bisa dilem terakhir aja. Oke, kita seperti ini. Ini pastikan yang di sini jangan terkena lem dulu ya teman-teman. Sudut sini jangan terkena lem dulu, biar nanti waktu ditekuk mudah. Nah, seperti ini nih. Ini belum kena lem ya. Oke, kita langsung tekuk saja. Pastikan sudah benar-benar meleleh ya teman-teman, biar mudah untuk penekukannya. Teman-teman bisa tes seperti ini, tarik-tarik. Kalau udah lentur berarti dia sudah meleleh. Jangan dipaksa ya teman-teman, kalau belum benar-benar belum meleleh jangan dipaksa buat ditekuk, nanti hasilnya kurang maksimal. Oke, seperti ini. Langsung saja kita tekuk. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nih, nanti kita tekuk kemari seperti itu. Kita lem dikit aja. Pastikan ujung sini jangan terkena lem dulu ya, sudut sini jangan terkena lem dulu. Nah, udah, biar memudahkan waktu penekukan. Oke, lanjut ke penekukan sudut yang sini. Nah, seperti ini teman-teman, sudut ya ke sini. Oke, kita tahan dulu biar panasnya hilang.
Oke, lanjut teman-teman, sambil alat dulu tadi, ambil tang dulu ya, nanti buat pemotongan di sini. Seperti ini ya. Ini gampang, nanti motong sini itu mudah ya. Motong di sini mudah. Oke, kita tekuk satunya lagi. Lihat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lem dulu sebelah sini ya, pojoknya aja. Pastikan sudah rata. Oke, ini kan terakhir di sini ya teman-teman. Terakhir di sini, nanti dikurangin 3 mili, kurang lebih seperti inilah. 3 mili buat masuk akrilik yang di sini teman-teman. Nanti yang di sini tekuk kemari langsung masuk ke sini ya. Sudut ini dikurangin 3 mili buat masuk yang akrilik sini ya. Oke, kita potong belah sini dulu ya. Jangan dilem dulu, nggak apa-apa. Kita potong dulu. Ini potongnya pastikan teman-teman harus yang dalam, jangan sampai pecah di sini, sayang ya. Sudah hampir jadi, nanti hasilnya pecah. Pastikan harus benar-benar dalam. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai sikon ya. Ini saya sikon buat sendiri, seadanya aja. Kalau bisa dibuat, kita buat. Kalau nggak ada seperti ini, teman-teman bisa pakai sikon yang dari pabrik. Pastikan harus benar-benar dalam, jangan sampai pecah di sini ya teman-teman. Kalau ini 3 mili lumayan tebal, kalau 2 mili mudah aja. Oke teman-teman, kalau susah pakai tang aja ya, pakai tang
seperti ini tuh ya. Nah, pastikan potongannya itu dalam, soalnya ini rawan pecah teman-teman. Ini nanti yang di sini kita tekuk kemari. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Seperti ini. Ini agak kegedean sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti masuk. Ini pastikan sudut sini jangan terkena lem. Sudut sini jangan terkena lem dulu. Nanti mau ditekuk. Yang di sini kita lem dulu. Oke, ini udah hampir jadi ya. Ini pembuatan huruf timbul akrilik itu gampang-gampang susah ya teman-teman. Gampang-gampang susah, kelihatannya mudah tapi susah. Seperti itu. Harus terbiasa, harus belajar, banyak belajar. Nanti akan mahir sendiri. Sudut-sudutnya seperti ini. Oke, kita tekuk yang terakhir. Langsung saja kita tekuk. Kita lihat sini ya. Nah, seperti ini. Harus telaten ya teman-teman. Pembuatan huruf timbul akrilik itu nggak bisa buru-buru, harus sabar, harus telaten, baru nanti hasilnya maksimal. Kalau buru-buru itu nggak bakalan bisa teman-teman, soalnya ini akrilik ya, rawan pecah. Kalau nekuk yang nggak pas juga sudutnya nggak bakalan ketemu. Seperti itu teman-teman. Harus punya insting atau kira-kira ya, kira-kira penekukannya harus kira-kira ya, kira-kira pasnya di mana, baru teman-teman tekuk. Nggak asal nekuk ini, terus pakai kira-kira. Nah, seperti ini. Oke ya, tekukan terakhir sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman nggak usah bingung, motong seperti ini tuh mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan pisau cutter, bisa juga kalau teman-teman punya gerinda juga bisa ya, gampang ini. Sangat simpel sekali motong seperti ini, sudut ini. Intinya teman-teman belajar yang di sini teman-teman. Belajar waktu penekukan sudut biar pas ya. Biar pas seperti ini tuh harus dipelajari. Nah, sudutnya itu yang harus dipelajari benar-benar, sudutnya biar pas ketemu. Sudut ini sama sini itu gampang-gampang susah teman-teman, harus banyak-banyak belajar. Oke, kita lem ya, kita lem dulu. Kemudian sudut sininya dilem juga ya. Nah, seperti ini. Udah sangat kuat teman-teman. Memang ada sedikit bercak putih, cuma nggak masalah kalau buat di akrilik susu ya. Tapi kalau buat akrilik bening ini nggak bisa, soalnya nodanya kelihatan. Kalau akrilik susu masih nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lem yang sudut sini dikit aja ya. Ini tutorial atau cara membuat huruf timbul berbahan akrilik.
Ini akrilik susu, tebalnya 3 mili, hanya ditekuk-tekuk saja ya, seperti itu. Oke, kita potong lebihannya. Teman-teman bisa tatakin ya, teman-teman bisa pakai tatakin. Ini langsung saja potong di sini ya teman-teman, seperti ini. Nah, sangat mudah ya. Oke, langsung kita potong, nggak usah pakai penggaris soalnya udah lurus ya. Pastikan benar-benar dalam ya teman-teman. Teman-teman kalau susah gunakan tang aja biar mudah. Tuh seperti itu ya. Harus hati-hati soalnya kalau pecah sayang, sudah jadi pecah lebih baik agak lama dikit dalam. Ini gampang nanti kita amplas atau dikerok pakai cutter juga nggak apa-apa, atau di gerinda juga bisa diamplas ya. Oke, satu lagi, ini kalau kecil begini harus dalam teman-teman, soalnya pakai pisau ya. Kalau pakai gerinda nggak masalah, langsung potong aja nggak apa-apa. Ini kalau pakai pisau akrilik harus dalam, soalnya bahannya 3 mili. Oke, ini udah dalam ya, pelan-pelan. Tuh seperti itu, sangat mudah ya teman-teman. Nah, oke ya, ini sudah jadi, tinggal kita rapikan sebelah sininya. Ini sangat gampang sekali ya, bisa pakai pisau ini juga bisa. Oke, kalau masih kurang nanti diamplas nggak apa-apa ya. Satunya lagi, kalau lebih gampang itu lebih mudah pakai gerinda ya teman-teman. Pakai gerinda amplas sangat mudah sekali. Ini berhubung udah malam nggak enak nggak gerinda, kita pakai alat seadanya dulu. Oke, kita amplas nggak apa-apa. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Nanti untuk lampunya teman-teman bisa bikin huruf N lagi satu di belakang sini ya. Nanti untuk backing lampunya nanti kapan-kapan saya bikinin. Mungkin video berikutnya nanti saya tutorial cara pemasangan lampu buat backing letter belakang ya. Oke, ini waktunya sudah cukup panjang teman-teman. Terima kasih banyak, semoga videonya bisa bermanfaat ya tentunya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.